pengetahuannya dia tidak tahu bahwa dia bicara. Tetapi nanti di akhirat tabungannya akan masuk. Ih, kenapa tabunganku ada 1 miliar? Puasa? Maka kata Allah begini, Allah kan tersenyum. Inilah milik Anda, puasanya si A. Kenapa begitu? Karena dia menceritakan Anda, menggosip Anda ketika di dunia. Maka Anda mengatakan, Alhamdulillah, Anda saya tahu, silakan gosip saja di dunia. Seperti itu. Itulah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat madrasah, welcome back to podcast Madrasah Podcast. Dan tentunya masih bersama dengan saya, Kiki. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat madrasah, ngabuburit mau ngapain aja, mending nonton kita di Pesantren, Pesan Bekal Ramadan. Oke, jadi pada kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial. Beliau adalah salah satu guru Mandua Sopeng. Mohon izin saya sebutkan namanya dengan hormat, Bapak Ruslan SHI SPDI. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Betul. Nah, Ramadan identik dengan puasa. Puasa. Betul. Nah, sebenarnya apa sih definisi dari puasa itu sendiri? Jadi puasa itu adalah dari bahasa Arab saum, artinya menahan. Oke. Jadi kalau umumnya menahan apa saja. Tetapi kalau terkait puasa itu yang kita lakukan adalah menahan pada umumnya makan dan minum. Jadi fikih melihat bahwa termasuk kitab ini, kitab Kifayatul Akhyar, itu menjelaskan bahwa ketika kita menahan makan dan minum atau bersenggama dengan yang sudah bernikah misalnya, itu dianggap sah puasa. Ya, seperti itu puasa. Jadi menahan diri mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Dari hal-hal yang membatalkan puasa. Itu. Oke. Ya. Nah, tentu saja melaksanakan puasa ada syaratnya kan Pak ya? Betul. Nah, syarat puasa itu ada syarat wajib dengan syarat sah. Betul. Nah, perbedaan antara keduanya apa sih? Kan kalau melaksanakan puasa tentu ada syaratnya Pak. Nah, syarat puasa itu ada dua, yang saya tahu syarat wajib dengan syarat sah. Betul. Nah, apa sih perbedaan antara keduanya? Secara kan, apabila kita tidak melakukan syarat wajib puasa, maka puasa kita dianggap tidak sah. Nah, begitupun dengan syarat sah, apabila kita tidak melaksanakan syarat sahnya, maka puasa kita dianggap tidak sah juga. Nah, saya juga bingung di sini, Pak. Betul. Nah. Terima kasih banyak. Pertanyaan yang sangat bagus sekali tentang perbedaan dua syarat ini. Tapi membedakan persamaannya ada titik pada titik sama-sama syarat. Ya. Contoh, seorang diterima siswa jika umurnya memenuhi syarat kriteria antara 15 misalnya di alia, misalnya man, antar 15, 16 sampai umur 20. Itu persyaratan. Jika lewat dari itu tidak bisa. Yang sudah menikah tidak bisa. Sama dengan puasa. Persyaratan puasa itu ada juga. Cuman dua kategori. Ada namanya syarat wajib dan syarat sah. Tingkatan yang perlu kita kaji di sini masing-masing punya peranan penting sekali. Tetapi yang paling terpenting di sini seperti angkar mawi 1, kemudian ada rumusan bawaan ke bawah turunan namanya. Yang pertama itu adalah syarat wajib. Kenapa syarat wajib? Tidak ada puasa tidak diwajibkan puasa bagi mereka yang tidak memenuhi kriteria wajib. Ada berapa sekalian? Kita lihat di kitab ini, alhamdulillah. Yang pertama adalah harus beragama Islam. Jadi kalau bukan agama Islam tidak bisa. Jadi kalau misalnya di luar agama Islam mau berpuasa 1 bulan juga puasa, tidak sah hajinya. Tidak ada puasa baginya. Bukan tidak sah, malah tidak ada puasa baginya. Tidak ada sah. Bukan cuma tidak sah, tetapi tidak ada puasa baginya meskipun dilaksanakan. Jadi syarat yang pertama adalah ya ayyuhallazina amanu, harus ada iman. Iman di sini adalah Islam. Yang dikatakan iman harus ada Islam. Sehingga orang Islam sendiri tidak semua beriman. Makanya tidak heran kalau banyak orang Islam tidak puasa.
tidak dibenarkan. Karena memang Allah memanggil, ya ayyuhallazina amanu, wahai hamba-hambaku yang punya iman dalam hatinya. Cuma ada iman saja, itu yang dipanggil oleh Allah. Yang tidak beriman meski dia Islam tidak. Tetapi syarat wajib dalam fikih yang ada kitab di sini adalah syarat wajibnya adalah Islam. Ya. Yang kedua adalah balik dan berakal, mampu membedakan apakah ini jelek atau tidak. Jadi ada kriteria umur sampai itu. Bagi anak-anak, makanya bagi anak-anak tidak syarat wajibnya tidak ada. Ya, selanjutnya suci dari haid dan nifas misalnya. Jadi wanita yang suci dari haid dan nifas maka diwajibkan berpuasa. Jadi kalau dia dalam keadaan kondisi tidak suci atau kedatangan tamu, ya bla bla bla, lampu merah, maka tidak ada puasa baginya. Sama ketika tiba-tiba puasa dari pagi loh sampai menjelang malam, menjelang maghrib 5 menit lagi, waduh kedatangan tamu. Nah itu puasanya tidak ada. Seperti itu ya, seperti itu. Jangan marah-marah, jangan marah-marah kepada Allah. Ya Allah, kenapa puasa saya begini. Nah saya sudah 5 menit lagi ini menunggu. Tidak. Yang jelas kita laksanakan, Allah yang berkehendak. Yang jelas Allah Maha tahu apa yang dilakukan. Ada hikmah di balik itu semua. Kemudian kuasa melakukan. Itulah sebabnya anak-anak dan orang tua renta itu jika tidak mampu berpuasa, tidak ada puasa baginya. Karena memang syarat wajib puasa itu hanya di 4 kriteria sekarang. Jadi perbedaan yang pertama kita lihat dulu, wajib puasa baginya artinya ketika dia tidak memenuhi kriteria wajib maka tidak ada puasa baginya. Kemudian syarat-syarat sah, artinya ketika dia memenuhi 4 kriteria tadi ini, dia dari Islam, dia mampu membedakan mana yang baik, mana yang halal, mana yang buruk, mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Kemudian dia mampu melakukan, kemudian suci dari haid dan nifas dan lain sebagainya, maka dia bisa berkriteria untuk mewajibkan puasa baginya. Tapi syarat sahnya bagaimana? Ini yang jadi persoalan. Artinya jika dia berpuasa kemudian kriteria syarat sahnya tidak memenuhi kriteria, maka tidak ada puasa baginya, tidak ada pahalanya ditinjau dari fikih, meskipun dia bersyarat untuk puasa. Kenapa dia bersyarat untuk puasa? Karena syarat-syarat wajibnya dia sudah masuk kriteria. Tetapi karena melakukan hal-hal yang bla 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 yang sudah dirinci-rinci, kita lihat nanti sebentar apa yang membatalkan puasa, maka itulah yang membuat puasanya tidak sah. Jadi perbedaannya kalau syarat wajibnya adalah tidak ada puasa baginya. Itulah sebabnya orang non-Islam apapun agamanya tidak ada puasa baginya meskipun dia puasa 1 bulan penuh, tidak ada puasa baginya. Kemudian syarat sah adalah jika dia tidak lakukan syarat-syarat sah puasa, maka tidak ada sah puasa baginya, mesti dia lakukan. Apa itu syarat sah puasa? Sama tadi, Islam, tamyiz. Yang kedua, tamyiz artinya anak-anak yang dapat membedakan antara baik dan buruk. Ada anak kecil yang sudah bisa membedakan, baru kelas 1 SD sudah bisa membedakan, itu dibolehkan puasa meskipun tidak wajib ya. Ada yang mengatakan ulama bahwa pahala puasa itu diambil oleh orang tuanya. Itu sedekah buat anak kepada kedua orang tuanya ya. Jadi baru anak sudah berbakti kepada orang tua, luar biasa, masya Allah, subhanallah. Kemudian yang ketiga, suci dari haid dan nifas, sama tadi. Kemudian bagaimana kalau dia haid, maka dia harus meninggalkan. Bagaimana dia nifas, maka dia harus mengganti puasanya di hari-hari yang lain, di hari-hari di luar. Iya, seperti itu penjelasan Al-Quran ya. Kemudian tidak dalam hari-hari yang dilarang oleh Allah. Misalnya 2 hari, misalnya hari hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, itu hari-hari yang diharamkan oleh Allah. Cuma syarat puasa di sini adalah baik syarat wajib dan syarat sahnya ini yang kita lihat dan kita rujuk adalah syarat puasa yang wajib, yaitu puasa bulan suci Ramadan. Puasa Ramadan itu jumlah harinya berapa? Ada 29, bahkan ada yang 30. Jadi kalau sudah cukup 29, 30 tidak usah dipermasalahkan. Itu sama-sama satu bulan ya. Seperti itu. Oke. Yang pernah saya baca, Pak, ternyata mengupil bisa membatalkan puasa. Apakah hal itu benar? Daerah hidung tidak apa-apa. Maksudnya kan daerah telinga tidak apa-apa, bagian mata tidak apa-apa. Tapi ketika kita menggunakan air, hati-hati. Ada yang jadi masalah, menggunakan air hati-hati. Hati-hati mana? Jangan sampai kita, ya hati ini kan yang tahu cuma kita dengan Allah. Ya enggak apa-apa, Anda lihat itu orang.
Berkumur-kumur sedikit. Itu mencuri namanya, mencuri dalam kesempitan. Ya. Seperti itu ya. Tapi kalau membersihkan tidak masuk, ya Allah saja membersihkan saja tidak apa-apa. Niat kita dan memang kita hati-hati, itu tidak apa-apa. Nah. Dan itu malah dianjurkan dalam agama. Luar biasa. Puasa kita sempurna, puasa kita jalan, kemudian salat kita luar biasa. Dianjurkan oleh Rasulullah suci sebelum kita melaksanakan wudu. Jadi suci sebelum bersuci, kemudian mendirikan salat. Seperti itu. Luar biasa. Good. Oke, nah, apakah berkumur-kumur dalam wudhu maupun bertujuan untuk menghilangkan bau mulut bisa membatalkan puasa, Pak? Iya. Dalam hadis yang sangat populer sekali, dan ini sangat tidak ada sanggahan dari ulama-ulama hadis, tafsir hadis dan jumhur ulama itu semua sepakat bahwa ini hadis luar biasa, diterima. Apa itu? Kata Rasul begini, puasanya umatku bagi umatku yang bau mulutnya, bermakna begini ya, bagi umatku yang berbau mulutnya karena puasa, atau dia puasa kemudian bau mulutnya, maka kata Rasulullah SAW, di sisi Allah itu jauh lebih harum bau mulutnya itu daripada wewangian yang ada di dunia. Bahkan wangian yang ada di surga yang paling terbagus juga masih lebih harum bau mulutnya orang yang berpuasa. Masya Allah aswatnya. Tapi pertanyaan begini, apa kita biar nibusu enggak apa-apa, Ji? Begini persoalannya, kita mau salat. Dalam salat itu kita ganggu orang ketika tidak berkumur. Maka berkumur di sini dalam itu dibolehkan. Yang seharusnya kemudian kemarin sebelum berpuasa kita disunahkan untuk berkumur, tetapi ketika kita berpuasa itu dibolehkan. Kenapa dibolehkan? Berubah dari sunnah menjadi mubah. Kenapa? Karena memang dasar hukumnya adalah sunnah berkumur, bukan wajib. Ya. Tetapi ketika kita puasa karena faktor kehati-hatian, karena jangan sampai air turun ke sini malah membatalkan puasa, maka berubah menjadi boleh. Tetapi kalau kita yakin bahwa dengan berkumur-kumur hanya bisa membersihkan mulut saja, tidak langsung turun ke tenggarakan, maka itu silahkan, please, dibolehkan. Yang itu tidak ada apa-apa, tidak membatalkan puasa. Cuman ketika niatnya memang mau curi-curi air sedikit, tetangga tidak tahu, sama-sama kita berudun dan tahu, itu lain persoalannya. Itu ya, yang tidak tahu cuma kita dengan Allah saja. Oke, selanjutnya, bagaimana sih tanggapan Bapak dengan orang yang berpuasa tetapi marah-marah bahkan berkata kasar, baik dalam bentuk ucapan maupun ketikan? Iya, baik Kak Kusma, baik, bagus sekali pertanyaannya. Jadi syaratnya tadi tidak ada di situ kata marah. Jadi harus menahan marah, tidak ada. Jadi sepanjang kita berpuasa dengan melakukan syarat wajib dan syarat sah puasa, maka secara fikih itu dianggap puasanya ada dan itu dianggap puasanya sah. Cuman di luar di fikih ada namanya ulama sufi, ulama tasawuf. Ini lagi beda. Puasa ini bukan cuma puasa kita bodai saja, badan saja, tapi dari anggota tubuh kita, dari mata, kepala, otak kita, pikiran kita, hati kita, telinga kita harus berpuasa. Marah-marah itu bagian daripada situ. Jadi sehingga orang yang mengatakan bahwa ulama kita mengatakan kalau kita puasa baru kita marah-marah, maka hukum puasa kita makruh. Apa itu makruh? Menghampiri haram. Artinya secara ulama ulama sufi mengatakan sah puasanya tapi pahala puasanya dipertanyakan. Persoalan marah seperti itu. Oke. Jadi pertanyakan pahalanya. Kasihan ya, kita puasa capek-capek, marah, aduh hilang puasanya. Makanya kalau kita ada orang marah bilang saja, mohon maaf, saya sementara puasa. Gitu aja. Kata Rasul begitu. Ada orang kita malah puasa, datang orang mau ajak kita bertengkar, kita bilang saja, cukup kita bilang, jangan ikut marah-marah juga. Ngapain? Mau berkelahi? Iya, juga enggak. Cukup kita bilang, mohon maaf Pak, mohon maaf Dek, mohon maaf saudara saya ini puasa. Bapak juga puasa ya, ada juga puasa kan, saudara juga puasa kan, seperti itu. Jadi jangan marah. Karena pertanyaannya adalah jangan sampai kita capek berpuasa, pahala puasa kita yang tidak ada. Kan puasa kan yang pertama itu menahan lapar. Betul. Nah, ada sebagian orang yang memilih untuk tidur sepanjang hari. Yeah.
dari selesai sahur sampai waktunya berbuka Masya dengan Allah. alasan Masya Allah. agar orang itu tidak merasakan lapar. Masya Allah. Nah, karena tidur sepanjang hari tidak melakukan sholat. Nah, Masya Allah. bagaimana nih Pak kalau orang yang sedang berpuasa tetapi tidak melaksanakan sholat? Allah. Jadi inti puasa itu menahan. Jadi kalau kita lakukan syarat wajib puasa, syarat sah puasa kita lakukan, tidak kita langgar syarat syarat wajib dan syarat sahnya, ya maka puasa kita sah. Puasa kita dijamin ada dan dijamin sah. Persoalan salat itu bagian juga, itu bagian rukun Islam yang yang lain daripada puasa. Ya, jadi kalau ada orang puasa tidak salat, tetap puasanya sah. Cuma persoalannya begini, apa hubungan antara salat dengan puasa? Rasul mengatakan dan Allah mengatakan bahwa puasa itu adalah miftahul jannah. Contoh, ketika kita sudah puasa, kita sudah berzakat, ketika kita sudah berhaji, maka kita punya lemari penuh dengan ornamen pakaian, perhiasan, semua ada di lemari ya. Tapi kita mau ambil tidak bisa, ada kacanya. Kuncinya gimana? Kita mau ambil kuncinya di mana? Hilang kuncinya. Itu. Jadi kita tidak bisa menikmati. Jadi ketika kita punya kunci, itulah salat. Jadi kalau kita mau buka kunci lemari kita mau ambil isinya semua, kita pakai semua kita, maka lakukan salat. Jadi tidak ada hubungan kalau kita lihat dari fikih dia memenuhi salat wajib dan salat sah, tidak ada hubungan dengan salat. Tetapi ketika kita berbicara tentang pahala baru berhubungan. Karena hukum syariat yang diberikan oleh Allah mulai dari A sampai Z itu saling berhubungan. Tidak ada yang berbeda semua karena sumbernya sama dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya malah pikir begini. Orang yang tidur sepanjang hari enggak apa-apa, itu bagus sekali daripada tidak tidur tapi malah gosip. Dia capek-capek puasa, gosip 1 hari full. Waduh, sah puasanya tapi pahalanya di mana? Itu miliknya orang yang digosipi loh. Jadi misalnya kalau Kiki nanti misalnya tidak tahu Kiki bahwa di belakangnya dia tidak tahu bahwa dibicara sama orang. Nah, jadi pas pengetahuannya dia tidak tahu bahwa dibicara. Tetapi nanti di akhirat tabungannya akan masuk. Kenapa tabunganku ada 1 miliar puasa? Maka kata Allah begini. Allah kan tersenyum. Inilah milik Anda puasanya si A. Kenapa begitu? Karena dia menceritakan Anda, menggosip Anda ketika di dunia. Maka Anda mengatakan, Alhamdulillah, Anda saya tahu, silakan gosip saja di dunia. Seperti itu. Itulah ya. Jadi itu lebih bagus. Kalau kita bisa, tetapi lebih bagus. Seandainya kita diberikan pilihan. Kita bangun, tapi kita bangun kita gosip, nanti kita bangun salat saja, sudah itu tidur kembali. Itu lebih bagus daripada kita tidak tidur, malah kita gosip. Puasa kita malah terjaga. Kata Rasul, tidak semua ya, bukan Rasulullah, tapi ada ulama yang mengatakan bahwa tidur itu adalah tidur orang berpuasa itu adalah ibadah. Seperti itu. Tapi kalau tidak salat salah juga itu. Malah kuncinya lah hilang ya. Bilang orang Bugis tek deng. Orang Makassar bilang tapte lagi. Seperti itu. Oke, nah kita lanjut. Bagaimana nih Pak, kalau seandainya ada seseorang yang berpuasa, tetapi menghalukan lawan jenis? Karena apalagi sekarang banyak idol-idol dari Korea, bahkan dari Thailand. Nah, gimana nih Pak kalau begitu? Mengidolakan? Menghalukan. Menghalukan artinya memikirkan begitu. Yeah. Waduh, begini. Ada gambar di depan saya. Tidak usah saya lihat Kiki ya. Gambar saja. Gambar siapa? Saya lihat gambar ini tidak hidup ini gambar. Tapi kalau saya lihat ini gambar, wah saya halukan. Bagaimana ketika dia berpakaian, bagaimana dia ketika melepaskan pakaiannya, berarti pikiran saya sudah salah ini. Mungkin syarat sah puasa sudah saya lakukan, maka secara fikih sudah sah. Tetapi isi puasa saya dipertanyakan, apakah berpahala atau tidak? Maka ulama sufi mengatakan tidak ada pahala buat kita. Kenapa? Memikirkan aurat wanita. Begini, istri atau suami yang kita sudah menikah dengannya, itu halal kan? Di bulan suci Ramadan. Tetapi hukum fikih mengatakan, hukum agama, ketika kita berpuasa mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, bagaimana kalau hukum berjima antar suami istri? Boleh enggak? Boleh enggak, Kiki? Tidak boleh. Makanan yang halal di meja, kalau di luar bulan suci Ramadan halal, di malamnya halal. Tapi kalau sudah berpuasa tidak bisa. Artinya yang halal saja tidak boleh. Istri sendiri kita alusikan tidak boleh ketika kita berpuasa. Mohon maaf istriku, kau halal bagiku. Mohon maaf suamiku, kau halal bagiku. Tapi sekarang ini saya berpuasa. Saya ini milik Allah sekarang loh.
istriku kau cantik, tapi kau sekarang ini bukan milik saya gedahkan engkau untuk Allah. Nanti sesudah tarwi baru wala ya, seperti itu ya. Jadi jangan mengolesikan. Kalau persoalan mengidolakan tidak apa-apa, setiap kita punya idola ya. Kita punya idola. Misalnya saya idolakan Kiki, saya idolakan Bapak, saya idolakan ibu guru, tidak apa-apa. Saya idolakan ibu saya. Tetapi idola dalam Islam yang terbaik adalah idola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Seperti itu. Oke, nah. Kan waktu berbuka puasa, waktu yang sangat baik untuk berdoa, Pak ya? Betul. Nah, selain waktu yang mustajab untuk berdoa, apa saja sih amalan sunnah saat berbuka puasa? Iya. Jadi kata Rasul itu yang pertama adalah amalan yang wajib kita menjelang puasa, bahkan malamnya, di siangnya. Yang pertama adalah banyak-banyak kita mengingat Allah dengan cara bersahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Rancu kedengaran ya. Kemudian apalagi? Banyak-banyak kita beristighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Kemudian apalagi yang keempat? Banyak-banyak kita minta surga. Ya Allah, berikan saya surga, ya Allah, berikan saya surga, ya Allah, berikan saya surga. Yang keempat apalagi? Banyak-banyak kita meminta jauhkan dari api neraka. Ya Allah, saya tahu bahwa neraka itu sangat pedih sekali, ya Allah. Jauhkan saya dari api neraka ini, ya Allah. Bayangkan kalau kita dari tengah puasa, dari pagi sampai siang, dari siang sampai sore, kita sudah lemas di hadapan Allah, ya Allah. Sudah lemas ini, ya Allah. Saya mohon kepada Ta, ya Allah, ampunkan hamba, ya Allah. Ridhoi, ya Allah, ya Allah, misalnya. Masukkan hamba dalam surgamu, ya Allah. Termasukkan hamba ke dalam hamba-hamba Tak yang saleh, ya Allah. Hamba-hambamu yang saleh, ya Allah. Kemudian masukkan hamba ke dalam surga, ya Allah. Ampunkan dosa-dosa hamba, jangan biarkan hamba jatuh ke dalam neraka, ya Allah. Bagaimana Allah tidak melihat kita? Contoh, seorang anak dalam keadaan sakit, anak kita lemah, dia minta kepada kita, apakah kita tidak berikan? Seorang anak, saya tanya, misalnya Kiki dalam keadaan sakit, datang kepada orang tuanya, belikan kasih yang air minum. Apakah seorang ibu tega tidak membelikan? Pasti tidak, nak. Orang tua saja tidak tega, gimana dengan Allah? Allah lebih sayang kepada hambanya daripada sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Masya Allah. Masya Allah. Nah, yang terakhir nih Pak, tidak terasa kita sudah sampai di pertanyaan terakhir. Nah, apa pesan-pesan Bapak terhadap sahabat madrasah di bulan suci Ramadan ini agar tetap kuat menjalani puasa Ramadan dan menjauhi segala pantangan di bulan suci? Luar biasa, Masya Allah. Niat kita yang pertama adalah, ini yang kami lakukan loh. Itu apa namanya? Pangkal kita adalah, kekuatan kita ada pada niat. Rohnya puasa itu ada pada niat. Ya Allah, sebelum Ramadan datang, saya akan siap berpuasa, ya Allah. Marhaban ya Ramadan, saya akan menjamur Ramadan dengan puasa. Saya akan menjamur Ramadan misalnya dengan bacaan Al-Quran. Saya menjamur Ramadan dengan ibadah-ibadah sunnah. Kita sebelum Ramadan sudah siapkan itu. Jadi ketika malamnya sudah ya Allah, saya akan puasa besok. Dia membuat kita kuat. Tidak makan sahur pun tidak apa-apa. Contoh Bapak kemarin tidak makan sahur. Tapi karena kuat, niatnya kuat, pondasi kuat di sini, tidak apa-apa. Rasa lapar tidak apa, demi Allah. Rasa haus tidak apa. Alhamdulillah, itu supaya kuat ya. Kemudian pantangannya adalah coba kita jaga syarat-syarat wajib puasa kita, kemudian syarat sah puasa kita. Jangan kita batalkan puasa. Bayangkan kita 1 hari puasa, tidak ada nilai puasa kita. Kenapa? Silahkan ngabuburit. Ngabuburit itu ada di setiap hari, tapi kalau kita ngabuburit, lihat orang kita celah, itu ya. Kenapa begitu ya? Nah, itu kan nilai puasa kita luar biasa, dipertanyakan pahalanya. Nanti puasa kita diambil sama orang yang kita celah. Atau karena kita lihat aurat, menggumbar aurat, itu yang merusak juga, seperti itu. Nah, kemudian pesan Bapak adalah banyak-banyak membaca Al-Quran, karena bulan ini adalah bulan Al-Quran, di mana Al-Quran diturunkan oleh Allah. Ketika Allah mengatakan begini, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran, kata Allah begini, Ramadan, di bulan Ramadan itu Allah turunkan Al-Quran. Maka sebaik-baik kita membaca Al-Quran. Kita bagus membaca Al-Quran di luar bulan suci Ramadan, tapi lebih afdal kita baca di dalam bulan suci Ramadan. Jadi berbanyaklah membaca ayat suci Al-Quran, minimal minimal 1 juz per hari. Bagaimana caranya? Ya cicil aja, setiap salat 2 lembar. Ya kan 5 kali salat ya. 5 kali salat berarti 2 lembar kali 5 berarti 10. Berarti 1 juz. Nah, tidak terasa ya. Kemudian kita bicara persoalan yang membaikkan kita. Jauhkan hal-hal yang membuat kita membicarakan aibnya orang.
Seperti itu. Saya kira demikian. Sudah waktu sholat. Enak sekali kita bicara begini. Sepanjang kita bicara persoalan agama itu ibadah sekali. Tetapi karena panggilan Allah, muazzin sudah memanggil kita untuk salat, maka itu juga lebih utama daripada yang lainnya. Tidak ada yang lebih utama ketika Allah memanggil untuk datang. Kita seperti itu. Saya kira demikian. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat madrasah, itulah tadi bincang-bincang santai kita bersama dengan Bapak Ruslan. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk kalian yang nonton video ini dari awal sampai akhir, thanks for watching, dan jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman kalian. See you in the next video. Bye-bye!